Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islami. Setelah kita berada di alam kandungan selama 9 bulan, maka kita dilahirkan ke dunia yang kita sedang jalani ini. Pada awal-awal kita dilahirkan ke dunia ini, kita tidak mengerti apa-apa, hanya menggunakan bahasa menangis. Bayi yang baru lahir umumnya hanya bisa menangis jika ia merasakan lapar. Dengan seiring waktu, bayi ini pun tumbuh menjadi manusia yang dewasa, yang mempunyai daya berpikir yang dapat mengenali dunia sekitarnya. Namun mereka lupa akan perjanjiannya di alam ruh, yaitu perjanjian untuk mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Untuk mengingatkan hal itu, peran orang tua, lingkungan, dan pendidikan sangat penting untuk memberikan keyakinan pada hatinya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kehidupan di dunia ini untuk menguji manusia, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Lalu apa saja bekal yang harus kita pegang untuk menjalani kehidupan di dunia ini? Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Kehidupan manusia bukan hanya di dunia ini saja, melainkan masih panjang lagi perjalanan manusia sampai ke alam selanjutnya menuju alam akhirat. Allah menciptakan dunia tidak lain ialah sebagai ladang kampung akhirat dan kampung untuk beramal, sedangkan akhirat sebagai kampung menuai balasan. Barang siapa mengisi dunia dengan amal soleh, niscaya ia akan menuai keberuntungan di dua kampung tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan dunianya, niscaya ia akan kehilangan akhiratnya. Dunia bukanlah segala-galanya, akan mengalami kehancuran. Ia hanya jembatan penyeberangan belaka. Segala prasarana dan sarana yang Allah adakan di dunia ini, harta, kekuasaan, dan lain-lain, semestinya dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan yang lebih besar, meraih kehidupan akhirat yang paling baik. Kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya. Dunia ini akan berakhir atau kiamat. Setiap makhluk ciptaannya akan mengalami kematian. Sebagai makhluk yang sebaik-baik diciptakan, manusia mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai hati nurani dan fikiran. Untuk menjalani kehidupan ini, manusia diberi bekal pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kehidupan manusia terus berada di jalan yang Allah ridhoi. Kitab suci Al-Quran, Tuhan menciptakan makhluknya dengan tidak sia-sia. Dipersiapkannya hamparan alam yang luas untuk dikelola dan dijaganya sebagai khalifah di muka bumi. Tentu dengan anugerah rambu-rambu dan pedoman yang harus diikuti dan ditaati. Pedoman itu adalah Al-Quran, sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Quran adalah bekal utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengannya manusia akan selamat dunia dan akhirat. Dan dengan kitab suci ini, seorang yang beriman akan terarah dalam melangkah. Hal ini dikarenakan dalam setiap aktivitasnya akan selalu tunduk dan patuh pada aturan Allah. Selain itu, Al-Quran merupakan pedoman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Seorang muslim yang berpedoman Al-Quran akan berjalan sesuai dengan perintah Allah, tidak melangkah berdasarkan hawa nafsu, selalu tunduk pada larangannya, tidak berhenti dikarenakan kehendak sendiri. Rasulullah teladan hidup. Tentu dalam menjalankan segala aktivitas di dunia, kita memerlukan teladan. Hal ini sangat penting sebagai rujukan yang tepat dalam menginterpretasikan kehadiran kita di muka bumi ini. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan Allah sebagai figur paling ideal di alam semesta. Kepribadian mulianya tidak lekang oleh masa, tidak surut oleh waktu, selalu berlaku di sepanjang zaman. Sabdanya bukan hanya untuk umat di masa kenabian, tetapi untuk manusia di akhir zaman.
Setiap kurun waktu, setiap bangsa selalu dihadirkan Tuhan seorang tokoh panutan. Tetapi tidak semua yang bertahan dalam masa yang lama. Mereka hanya dipuja pada saat mereka hidup. Jasanya akan sirna seiring tenggelamnya jasad di dalam perut bumi. Namun Rasulullah SAW telah ditakdirkan Allah untuk menjadi tokoh sepanjang masa. Segala perilakunya selalu diikuti umat dari zaman ke zaman. Kepopulerannya selalu melejit melampaui batas ruang dan waktu. Bahkan kalaupun ada yang menghinanya, kita dapat menyaksikan bahwa semakin dicaci, semakin mulia nama dan karismanya. Setan musuh hidup. Sudah menjadi sunatullah bahwa pada setiap kebaikan selalu saja beriringan atau berseberangan dengan keburukan, dan pada setiap keburukan di sanalah bercokol makhluk yang tidak menginginkan orang beriman dekat dengan Allah. Dialah setan laknatullah. Secara bahasa, setan berarti sesuatu yang menghalangi, sedangkan secara istilah, setan bermakna segala hal yang menghalangi seseorang yang beriman untuk mengingat kepada Allah dan berusaha untuk menjatuhkan derajat kemuliaan mukmin untuk terjerumus dalam bujuk rayunya hingga masuk bersama-sama dalam tempat yang bernama neraka. Hal di atas digambarkan oleh Al-Quran tentang sebagian perilaku setan yang menghalangi manusia untuk mengingat kepada Allah. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Seperti diketahui manusia terlahir suci, lingkunganlah yang menyebabkan dia mulia atau hina. Kemuliaan itulah fitrah manusia yang dianugerahkan Allah sebagai buah dari kepatuhan menurut perintah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan kehinaan merupakan buah dari mengikuti bujuk rayu setan. Maka bekal hidup ini diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayangnya, agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan akibat menuruti kemauan setan. Sehingga di dalam hidupnya seorang mukmin akan berhati-hati dan selalu menjauhi tipu daya makhluk ini. Ibadah tugas hidup. Seorang muslim akan selalu tenang dan menjalani fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini dikarenakan dia mengetahui kedudukannya sebagai hamba Allah yang memiliki tugas, yakni ibadah. Inilah yang selalu diyakini sepenuh hati oleh seorang mukmin berdasarkan firman Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Seseorang akan nyaman dimanapun dia berada, manakala mengetahui tugas yang diembannya. Dia akan menjalankan segalanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang diamanahkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Ketika seorang muslim menjalankan perintah Allah, maka selalu diyakininya bahwa hal tersebut adalah tugasnya sebagai seorang hamba. Tidak dipandang sebagai sebuah beban yang akan membuat dirinya tersiksa dan teraniaya. Karena selalu yakin bahwa Allah tidak akan memberi suatu beban di luar kemampuan dirinya. Ridha Allah tujuan hidup. Dunia sering diibaratkan sebuah perahu yang sedang mengarungi samudera kehidupan. Layar dan kompasnya adalah ilmu, kemudinya adalah keyakinan, dayungnya adalah ikhtiar, dan pelabuhannya adalah akhirat. Namun diperlukan tujuan utama dalam hidup ini agar dalam mengarungi samudera tersebut dapat selamat dunia dan akhirat. Dia adalah ridha Allah, sebuah harapan yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas hidup orang beriman. Ridha Allah adalah sebuah karunia yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Namun kita wajib menggapainya. Hal ini dikarenakan sehebat apapun ibadah seorang hamba tidak akan bisa meraih kemuliaan dunia dan akhirat tanpa ridho Allah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang alim di kalangan Bani Israel yang selama hampir 500 tahun tidak berhenti beribadah kepada Allah. Hingga sampailah ia di akhir hayatnya. Akhirnya Allah tempatkan dia di surga. Sang ahli ibadah itu bertanya, "Amalan apakah yang membuatku berada di tempat ini?" Para malaikat yang diutusnya menjawab, "Rahmat Allah." Orang itu kemudian bertanya kembali, "Tidakkah amalanku yang 500 tahun yang membuatku dimasukkan ke surga ini?"
Para malaikat menegaskan bahwa sebesar apapun amal seseorang tidak akan pernah mampu membeli surga yang luasnya seluas langit dan bumi tanpa ada rahmat dan ridho dari Allah. Dalam perjalanan mengarungi samudera kehidupan diperlukan peta yang akan menjadi pedoman dan akan menuntun kita ke pelabuhan yang dituju dengan selamat. Begitupun dengan fungsi kita di kapal ini. Sebagai penumpang biasa atau sebagai kru yang ikut berperan dalam perjalanan tersebut, nakoda yang mengomandoi setiap laju perahu haruslah orang terpilih, yang setiap ucap, tingkah, dan lakunya membuat seluruh penumpang tenang, merasa aman dan nyaman. Dan dari nakoda inilah kita akan ditambatkan ke pelabuhan sesuai dengan tujuan utama perjalanan hidup. Maka itulah gambaran kehidupan yang tengah kita arungi. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup, Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, setan sebagai musuh hidup, ibadah sebagai tugas hidup, dan ridho Allah sebagai tujuan hidup, maka kita akan selamat menuju pelabuhan akhirat dengan penuh sukacita. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan, Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.